Jordi Update Channel. Akal dan nafsu salah satu ciri insan dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya. Tidaklah heran, dalam penciptaannya, manusia adalah makhluk ciptaan yang sebaik-baiknya. Akal sendiri adalah suatu anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan akal manusia bisa menggali berbagai mempelajari ilmu dan alam sehingga kita bisa makin beriman kepadanya. Sementara nafsu bisa dijadikan alat salah satunya untuk mendorong manusia untuk mencapai keinginannya. Sayangnya, jika kita tidak bisa mengendalikannya, nafsu ini malah membawa dalam kesesatan. Di dalam penciptaannya sendiri, banyak riwayat yang mengisahkan perbincangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akal dan nafsu. Dan dikabarkan, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akal dan nafsu, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada akal dan nafsu. Dan ketika Allah menciptakan akal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada akal, "Wahai akal, menghadaplah engkau." Maka akal menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai akal, berbalilah engkau." Kemudian akal berbalik dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai akal, siapakah aku?" Lalu akal pun menjawab, "Engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku, dan aku adalah hamba-Mu yang lemah." Dan Allah SWT berfirman lagi kepadanya, "Wahai akal, tidak aku ciptakan makhluk yang lebih mulia dari engkau." Setelah peristiwa tadi, Allah SWT menciptakan nafsu. Lalu Allah SWT pun berfirman kepada nafsu, "Wahai nafsu, menghadaplah engkau." Tapi nafsu tidak menjawab sepatah kata pun, dan justru mendiamkan diri. Kemudian Allah SWT berfirman lagi, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu menjawab, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Allah SWT pun menghukum nafsu selama 1000 tahun di neraka Jahim yang amat panas. Dalam kisah lain dikatakan bahwa Allah SWT menghukum nafsu selama 100 tahun. Setelah Allah SWT menghukum nafsu di neraka Jahim selama 1000 tahun, lalu Allah mengeluarkannya dan berfirman lagi kepadanya, "Wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku?" Nafsu menjawab kembali, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Lalu Allah berfirman, "Masih begitu jugakah engkau, wahai nafsu?" Allah kemudian masukkan nafsu ke dalam neraka Ju selama 1000 tahun dan dilaparkan. Setelah itu Allah SWT mengeluarkannya lagi kembali dan berfirman, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Nafsu kembali berkata, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum nafsu selama 1000 tahun lagi di neraka yang sangat dingin. Selanjutnya Allah mengeluarkannya dan berfirman lagi, "Wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu menjawab, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Dan Allah SWT berfirman, "Masih begitu jugakah engkau, wahai nafsu?" Lalu Allah masukkan lagi nafsu ke dalam neraka selama 1000 tahun dan dilaparkan. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkannya lagi dan kembali Allah berfirman kepada nafsu, "Wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu menjawab, "Aku adalah hamba-Mu dan engkau adalah Tuhanku." Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu berfirman lagi, "Wahai nafsu, sekarang kau masuklah bersama tubuh anak Adam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nafsu itu sebagai cobaan untuk menguji manusia yang sudah sanggup memikul amanah.
Nafsu juga diciptakan sebagai sebuah penyaring bagi perbuatan anak cucu Adam, yang mana tiap-tiap perbuatan anak cucu Adam dilandasi sifat mazmumah atau sifat buruk seperti ria, sombong, dan sebagainya.